yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman Soheh. Kepada Kiai Haji Abdurrahman Soheh kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahalla ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdurrahman Anwar Kabid Kesra yang mewakili Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Barat yang sama-sama kita hormati. Pak Camat Kebon Jeruk Bapak Haji Salmun, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Nasrullah, Ketua DPD PKS Bapak Insinyur Haji Endesar Hadid, juga saudara Ketua Panitia Ustaz Masyhur yang saya lihat semalam nggak tidur gara-gara mulut. Tapi walaupun 3 malam nggak tidur, insya Allah nggak kurus badan. Yang mewakili DMI Jakarta Barat, saudara Ustaz Haji Marwan Syah. Ya Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, baik yang menyaksikan langsung atau lewat layar televisi, juga media sosial yang lain yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa berikan rahmat dan salamnya ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang inti dakwah Rasulullah di tengah-tengah kehidupan umat manusia, ada makalah Syekh Ali Mahmud dengan karya beliau namanya Hidayatul Murtasyidin. Hafsun nas alal khair wal huda
wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bis sa'adatil ajili wal ajil. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai kebenaran agar manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat innani anallah la ilaha illa ana. Hanya beliau yang iyyaka na'budu, hanya Allah yang iyyaka na'budu, dan hanya kepada Allah yang kita iyyaka nasta'in. Dan jangan pernah menyekutukan. La tusyriku bihi syai'an. Jangan pernah menyekutukan kepada selain Allah. Orang sudah tidak menerima dengan kebenaran Allah yang benar dan tidak ada lagi kebenaran yang benar kecuali kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah goyah. Ini tauhid yang tidak ada zallinya. Semuanya qat'i, la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Sedikit saja kita goyang dalam bertauhid, maka jadilah kita yang dimaksud dalam Al-Quran muzabzabin baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Kata kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saya pikir ini semuanya sama, tidak ada yang wali, tidak perlu buka ta'bir dan makhal lewat mazhabil arba'ah, tidak perlu. Karena ini tauhid. Kemudian yang muamalah ma'an nas, hubungan kita kepada sesama manusia yang limaslahatil ammah dan limaslahatil ummah. Itu kemaslahatan secara ammah, secara umum. Dan kemaslahatan umat ini yang mesti kita satukan persepsinya. Bagaimana Islam yang sempurna, Islam sempurna ini. Nah, kalimat bahwa Islam bukan agama yang tidak sempurna, apalagi disempurnakan oleh manusia termasuk ulama terbaik. Ini jangan pernah melotot aja, biasanya orang yang dikit dipelototin aja jadi grogi juga. Saya baru ini cara dipelototin orang. Sudah agama yang sempurna. Karena ulama itu warasatul anbiya. Sejak Rasulullah ada khalifah yang 4, kemudian tabi'in, dilanjutkan oleh ulama. Islamnya sempurna. Kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum, sebelumnya ada al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum wala takhshawhum wakhshawun. Baru al-yawma akmaltu lakum dinakum, diawalinya dengan hurrimat alaikumul maita waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Saya orang ceramahnya biasanya di kampung, memang orang kampung ini ceramah begini rada ribet juga. Dia aja yang manggil gak punya pikiran. Saya biasa ceramah di kampung ngomongnya selagu-lagunya, emang orang kampung saya. Ya tampangnya aja begini. Ya tapi yang ada di sini juga sebetulnya orang kampung, lagunya aja di Jakarta jadi banyak. Gue kendek banget orang kampung lagunya banyak. Lagunya ada di Jakarta, lagunya orang kampung, orang kota. Sini aja manggilnya abi umi, kampungnya manggilnya mbok. Biungnya bapake, sampai nong kampung.
tekan kene bae sampean lah kene akeh ngeru gue. Kayak orang Tegal ngomongnya. Nah jadi untuk yang satu ini, kalau yang ketika Quran sudah mengisyaratkan kepada kita sebagai solusi mencari suri tauladan dan sunnah, Rasulullah cukup sudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak hanya uswah tapi qudwah, tidak hanya suri tauladan tetapi panutan yang harus dan mesti kita ikuti. Idkhulu bis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pakai nafsu. Ini pakai nafsu enggak sempurna. Nggak ada kesempurnaan yang sempurna kecuali kesempurnaan Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pakai nafsu, bro. Jangan pakai nafsu. Quran itu Rasulullah berjauh-jauh hari memfassar al-Qur'ana bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang sembarangan menafsirkan Quran, dia akan dilemparkan oleh Allah di neraka yang paling dalam. Kita ini mesti harus menghormati karya-karya orang-orang terdahulu yang saya pikir samalah kita ini PKS dan yang lainnya masih transnasional, ya. Kita semua mungkin ujungnya itu sama. Kalau enggak Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bedanya 1916 dengan 1926. Gurunya sama, yakni Kiai Haji Saleh Darat di Semarang. Gurunya dua tokoh ulama besar Indonesia, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang awalnya namanya Sangidu, namanya Muhammad Darwis. Setelah kembali dari Timur Tengah, ganti nama, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama madzhabul arba'ah, Anda boleh lari dari Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mazhabul arba'ah. Ikhtilaf rahmah, ikhtilaful a'immah rahmatun, dan tidak akan sulit ketika kita punya timbangan besar lewat mazhabul arba'ah. Imam Abdul Wahab Sya'rani namanya, punya karangan Mizanul Kubra. Yang pasti imam yang 4 ini 2 boleh, 2 enggak boleh. 1 enggak boleh, 3 boleh. Tinggal kita pilih saja apa yang mukhafaf, yang ringan, apa musyaddad, yang agak ikhtiyat, agak berat. Ujungnya faraja'al amru ila ma tabatayil mizan. Ujungnya silakan mau pilih yang mana. Nggak ada. Indonesia kan kemarin tinggal kunutnya rame. Yang kunut sama yang enggak, gontok-gontokan. Giliran ada corona, virus yang nggak mau hilang-hilang, kunut nazilah 5 waktu. Manfaat al-bala wal-bala wal-waba. Semua dibaca. Salawat asgil dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasghina walimin walimin. Salawat tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa shifaiha. Siapa yang enggak mau nerima itu? Sampai doa apang gebruk. Tahu doa apang gebruk? Nah, kebetulan ngerti doa apang gebruk, mangap doang kalau bebek non gebruk lu. Ya ada doa apang gebruk namanya. Nah, mau wetan yang ngerti mesti naik ke diri anak pesantren Lirboyo, pendirinya Mbah Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf. Di jam 12 malam itu doa apang gebruk keliling tuh dibaca. Bi khamsatun ujliha harwal wala ilhatiha
al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ikhtiar insan bitakhir, wallah bitakbir. Termasuk pakai masker, padahal kan kita orang kampung udah ngapa pakai masker itu. Ya karena takut satpol PP aja. Ini lagi batangan pakai masker dulu lagi ya. Nih bangsa kita semua nih, mohon maaf Pak. Saya biasa bercanda Pak Abdul Rahman Anwar ini bahasa umum bangsa kita semua. Ini belakang ketua MUI Berjeruk, mohon maaf ya. Itu bangsa kita juga. Nah, PMI Berjeruk ya. Nah, semua di belakang tuh. Nah, kalau Betawi ngomong serius nggak bisa. Iya, biar ya banyak juga. Mohon maaf Pak Ketua. Nah, DPP PKS anak Betawi sebetulnya banyak juga sih yang doktor, yang insinyur, yang lulusan luar negeri banyak juga, cuma noranya nggak hilang-hilang. Ya nggak bisa kalau bilangin. Iya, dokter Nasrullah Jasa Mesir Maroko tuh orang sana, orang kampung malah kan dia, rumahnya dekat Empang. Dari kecil biar bebeknya mau kuyuk sudah. Ya banyak kan dokter Sauki, lulusan luar negeri juga banyak, Turki. Tapi kalau udah kumpul, habis seminar, budak buku dan sebangsanya lah. Kalau udah di lobby itu ketemu lagi sama budayanya, noranya timbul lagi. Masa nunggu mobil yang ngomong gini, tadi mobil yang kita tunggang malah mobil yang kita tunggang. Kita masuk ke wali kota ini sekarang separuh Betawi, separuh Purworejo. Makan uli, makan uli. Kalau lah yang beneran jadi wali kota makan uli masih gitu upoknya. Ya, ini bapak saudara-saudara kita hormati. Sebagai insan intelektual, ketika ada takdir dan makhal yang memang ini menjadi footnote catatan kaki kita dalam beramaliyah, maka selama itu pula hal yang sunnah dan teladan sebagai solusi masalah, yang masalah ini tidak akan pernah berhenti. Lagi PKS partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Makanya ada majelis syuroknya Habib Salim Al-Jufri. Kemudian ketua Dewan Syariahnya Pak Saihu ya. Bang Pak Saihu apanya itu? Oh, presiden PKS-nya. Itu kalau nggak salah kakak kelas saya itu dibuntet, tapi duluan beliau. Ya dibuntet, pesantren buntet saya bawahannya. Yang kalau anak Betawi ngaji di buntet, pertama sih ya begitu dah. Bangga, pelongo nggak betah. Ya kiai ngomongnya Jawa mulu. Ya sing jenenge mubtadaku ya isim sing dewe corofa, sing sepi saka amil lafziyah. Nek khabar kuwi ya isim sing dewe corofa, sing dinutke mbek mubtada. Anak Betawi dengar begitu kan gak urung-urungan. Sama pulang takut. Kalau dulu kan orang tua enggak lah, guru lagi juga galak. Sekarang aja kematan manja jadi kolokan. Nah sekarang kan manja, main HP mulu. Selama daring bukan pinter tambah goblok anak. Iya main HP yang tentang pengurus pendakom. Gimana makan halo goblok. Babanya aja diseksa babanya. Udah nyari duit nggak mampus, babanya diseksa sama anak. Anaknya digalakin, emaknya belain. Tuh biar gede tuh ketua panitia kalau dikentak begini goblok mendadak. Ya termasuk yang ngomong. Aku saya heran tuh perempuan ada apa tau ya? Ya amalan banyak, ilmu banyak, tapi kagak mempan apa? Sampai dibacain doanya Nabi Sulaiman. Kayak ngejinatin binatang, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaiya wa'tuni muslimin. Kita tuh bukannya reda, bukan yang ngalakan longer. Nah, gua kata doang gua nggak manjur lah.
Ya mulutan jangan serius-serius. Lagi orang turu-turu doang sih segini. Makanya speakernya jelek ya, saya teriak dong kedengeran ini. BPPBKS speakernya kecil banget ya burung emprit. Agak sengaja nama pelangnya. Lah ya. Dasarnya maulid, dasarnya ketika kita melaksanakan sesuatu lewat suri tauladan mencari solusi dalam masalah. Masalah itu kan ada waqi'iyah yang aktual, ada maudhu'iyah, masail dia, waqi'iyah, maudhu'iyah. Ini perlu penyelesaian yang terdapat dalam Quran, yang terdapat dalam hadis. Kalau kita sementara ini yang alhamdulillah pasca pandemi, kita sudah ya levelnya level 1 kali Pak Honor ya. Level 1 lumayan, coba kemarin level 3. Sebelumnya PPKM, lagi ada lockdown. PPKM itu singkatannya dipelesetin loh. Pembatasan penghasilan kiai dan mubaligh. Ya ada tukang ceramah ya, ada saja. Cuma kan tinggal tahu doang. Ibu saudara yang saya hormati, masya Allah ini. Jadi ketika kita ini ditanya ada nggak dasarnya, ada, pasti ada. Di Al-Qasas itu surat Al-Qasas ayat 58. Kul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Yunus Al-Qasas, Yunus, katakanlah olehku ya Muhammad. Iya, kalau lagi ngomong ya salah mah ngomongin aja. Saya ngomongnya Al-Qasas salah Yunus ya, benar Yunus. Nah itu bifadlillah, katakan olehku ya Muhammad bifadlillah, dengan keutamaanku, keutamaan Allah. Kita lihat di sana kan ini perkara yang zani, bukan yang qat'i. Cuman kita mesti jujur dalam intelektual, jangan pembajak intelektual. Bifadlillah ada Ibnu Abbas. Tafsirnya namanya Durrul Mansur. Ada lagi Imam Qurtubi. Kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada lagi yang memberikan komentar, ini mutaakhirin. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani punya tafsir namanya Fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa Tatbiq. 3 pendapat ulama ini bifadlillah ayil ilm, yakni ilmu. Makanya ketika kita ini timbul masalah, ada permasalahan, maka masalah ini mesti diambil dari Quran, dari hadis. Ada juga yang pakai ijma dan qiyas. Karena dalam Kutubul Mu'tabarah sebagai penterjemah perluasan yang Quran dan hadis ini sebagai ijmalan, mesti ada tafsiran, ditafsir. Lewat mana itu? Nggak bisa kalau nggak lewat mazhabil arba'ah. Kembali saja kepada Al-Quran, baik. Langsung kepada Al-Quran, ente baca Quran dasarnya dari mana? Diajarin sama ibu bapaknya, orang tuanya dari orang tuanya lagi mungkin, dari gurunya lagi. Sebab Quran dibaca kalau tanpa guru, tidak musabahah, tidak talaki, berhadap-hadapan susah. Tidak ada gurunya. Alif Lam Mim, kita tahu dari mana Alif Lam Mim? Dari guru. Ha Mim dari guru. Kaf Ha Ya Ain Sad dari guru. Toha dari guru. Coba kalau nggak ada gurunya. Man ta'allama ilman bi ghairi ilmin fa syaikhun min syaitanun. Kalau belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya setan. Alif Lam Mim bisa dibaca alama, hamim, hama.
Apa kalau dia baca? Nah ini, Bapak-bapak, saudara-saudara, jelas hanya dengan ilmu, bi'ilmi, dengan ilmu. Kita syukur ya, orang-orang intelektual yang punya tanggung jawab. Kenapa Pak? Habib Salim Al-Jufri, Pak Saikhu, dan yang lainnya. Ini sebab memang mesti dikawal dengan keilmuan. Dan jangan salahkan kalau orang berilmu ikut di partai. Partai itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Mana dasarnya? Dasarnya itu wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau minnya litab'id sebagian jadi fardu kifayah. Kalau sudah ada kandisan yang mewakili kita, gugur yang lain. Itu bisa jadi bayan, fardu ain, masing-masing kita punya kewajiban. Jadi jangan salahkan kalau ada intelektual, seorang yang alim, alama, ikut di partai karena ini menjalankan fardu kifayah buat menggugurkan yang lain. Kalau di partai tidak ada orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, dibingkai dengan akhlakul karimah baginda Nabi besar Muhammad, entar yang di partai jadi orang jalan-jalan semua. Siapa yang mau memimpin bangsa dan negara ini, sedangkan rakyat ngikutin pemimpinnya dalam kaidah usul fiqh tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Bisa juga serius ngomongnya. Daripada diam aja, ini belakang Bu semua nih. Nah, jadi ya kalau ngeliatin saya ngomong begini rada serius, ya heran juga. Iya, saya biasa nggak pernah serius, rangian aja anak Betawi, tapi itu bisa juga gitu ngomong sama dia. Itu dalam hatinya gitu, saya baca tuh. Jadi rakyat ini bagaimana pemimpinnya? Betapa gaduh ketika di lockdown, ketika rakyat nggak kemana-mana, yang mati banyak, kan pada serem. Setan nggak ada, tapi memedi digantiin sama ambulan. Dikit-dikit kerosok sampai ke masjid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kerosok lagi aung apa tuh masjid speakernya kerosok dulu bang di BPPKS itu rapiin masjid speakernya jangan kerosok ada curugnya pada apanya ini giliran dangdut cakep giliran masjid sama musola apa dibuat main anak-anak mulu apa ya. Aduh, masya Allah tahu tidak ada ulama, tidak ada baik di Indonesia. Fisiknya bagus Indonesia, militernya juga bagus dibandingkan Amerika, Inggris, Perancis, hatta Italia. Kok sama pemimpinnya nggak nerima di lockdown, nggak nerima itu mereka di PPKM, tapi Indonesia nerima. Walaupun dikasih bansos dari presiden nama gubernur, tapi kan dicatut juga dencisnya 3 tinggal 2. Tinggal satu. Gila tuh menteri sama dencis masih bawain juga. Gila. Memang kalau jadi pejabat tempat-tempat baru Pak. Ayat kursi, ya tinggal kursinya, ayatnya hilang. Lagi janji, lagi kampanye. Kampanye. Beda tipis pilkada sama pilkada. Kalau pilkada jadi lupa. Kalau pilkada lupa jadi. Saudara. Dan Indonesia ini rakyatnya karena itu tadi. Pemimpin-pemimpinnya. Kemudian ulama dan umara. Walaupun luar biasa. Ada pembatasan jarak. Jaga jarak. Tapi ngaji kan terus. Imunnya, iya imun. Tapi imun jangan lupa.
Kalau imun sih kita orang Kebon Jeruk, Cengkareng, Kalideres, ya disuruh berjemur, tingkatin imun. Ya di sini nggak suruh berjemur, emang udah panas. Ya kalau kita kan memang RSS rumahnya sangat sempit sekali sehingga selenggaran saja susah. Yang mati duluan orang komplek mah. Ya yang pertama kena COVID kan di Depok sono. Orang pulang dari luar negeri kan, dia duitnya banyak mana-mana. Modal Kebon Jeruk, Cengkareng, Kalideres mau kemana? Ke bandara aja mabok yang. Iya. Tapi kuat imannya loh, Pak. Rohaninya dibimbing oleh para alim ulama. Bismillah al-ulama warasatul anbiya. Kenapa? Kalau sesuatu terjadi di dunia ini sunnatullah. Walang tajidal sunnatillahi tabdila. Ketika ada berita hoax, siapa yang berani ngomong? Cuman ulama dan habaib. Yang kali ini diserahkan yang lain idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Vaksin kan, udah prokes, udah cuci tangan, udah pakai masker, udah jaga jarak. Pak Camat, Pak Lurah, hayu habis rakyat vaksin. Gini yang udah divaksin ada beritanya yang tega-teganya. Udah divaksin badan kita taruh chip. Jadi nanti ada tombolnya, begitu dipencet tombolnya kita mati semua. Oh, kata malaikat Ijrail nganggur lah. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Solusinya Quran, solusinya hadis. Enggak cukup solusinya usul fiqh. Enggak cukup kaidah usul fiqh. Karena kita di dunia ini pasti ketemu dengan ad-darurat itu dia al-ma'dzurat al-hukmu yadullu ma'a illati wujudan wa adab. Ada ilat, ada hukum, hilang hukum. Kalau dia katakan haram, tidak boleh vaksin, tapi jangan ngomong-ngomong buat orang lain. Haram buat kita belum tentu haram buat orang lain. Kenapa sekarang ngomong vaksin haram? Bisa nggak naik busway aja harus ada apa aplikasinya? Aplikasi itu ribet gitu. Model kayak saya diajak kemana-mana, ya udah ada aplikasinya. Saya gogah, kerjain itu aplikasi saya menjadi nggak bisa. Bukan nggak bisa sih sebetulnya, nggak telaten. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati ini. Jadi jangan lagi kita itu ada di dikotomi. Silakan dengan urusan sosial, budaya, politik, keamanan sesuai dengan kemampuan kita, amanah atau tidak, bisa apa enggak, jangan salahkan orang lain. Ya. Di kita tuh saya kasih contoh, nggak mungkin sekelas almarhum al-Maghullah Sayyikhina wa Qudwatina wa Murabbiru bina Kiai Haji Maimun Zubair. Guru saya pernah di sana tahun 88. Gak mungkin beliau menyandingkan putra beliau Gus Yasin dengan Pak Ganjar. Kalau bukan punya wawasan keilmuan yang luar biasa, itu Jawa Tengah. Nah ini tentunya sesuai dengan kondisi. Ya Jakarta, ya PKS alhamdulillah masih laku. Tapi Jakarta ini kan begado-gado orangnya. Karena memang tradisional, makanya gado-gado dan campur-campur. Jadi istilah Jakarta itu komplit dari sejadah sampai haram jadah kumpul semua. Yang mau maulidan alhamdulillah nggak kurang. Jakarta kalau nggak ada maulidan, kalau nggak ada ini darubuh nih Jakarta. Ada yang masih subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim. Ada yang bangun tengah malam masih munajat kepada Allah. Jakarta Allah udah benci banget betulnya orang Jakarta. Masih ada yang begini-begini nih.
maulid masih mau, ngebimbing umat masih mau, masih ngomong syariah. Ya PKS alhamdulillah istiqomah. Istiqomah. Bimbing saya lihat dari jauh bagus juga dah. Ya. Tapi ya bagus sudah orang mah ya. Saya girang juga gara-gara jadi ketua MUI kali ya. Jadi dulu ya. Kalau kagak ketua MUI mah enggak kali. Bahwa saudara-saudara jadi itu, masya Allah. Bifadlillah, ay birahmatihi, yakni birahmatihi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berhimpun, kita bersatu. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah insaniyah. Tidak hanya ukhuwah insaniyah, tapi juga ukhuwah baladiyah. Tidak hanya kita Islamnya, tapi insannya. Jadilah manusia yang memang betul-betul memanusiakan manusia lain. Kita tidak boleh juga membeda-bedakan suku dan etnis. Manusianya. Kemudian baru baladiahnya, negaranya NKRI. Walaupun bukan negara Islam, tapi Pancasila. Pancasila dibingkai dengan syariah, kebenaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah, mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah. Seandainya masing-masing kita memahami ini semua, baru tuh terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan tidak nafsu yang dikedepankan. Intelektual jangan nafsu, pengen beda, kemudian casingnya supaya beda, nafsunya yang dikedepankan. Innan nafsala amaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Kalau jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan juga nggak enak, kelamaan. Udah segitu aja, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir Ustaz Kiai Haji Abdurrahman Shahih selaku Ketua MUI Jakarta Barat. Kita doakan semoga beliau selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur serta curahan rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah rangkaian acara sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan ramah tamah ya, akan berfoto bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan momentum buat kita menjunjung tinggi, memperjuangkan agama Allah, nilai-nilai Islam di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kami dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, DPD PKS Jakarta Barat, dan juga pengurus DPD Jakarta Barat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para ustadz, para tokoh masyarakat, dan juga hadirin wal hadirat yang melalui online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semua, sehingga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita di sini, menjadikan catatan amal soleh buat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti kita berharap dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat yang abadi, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.